Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-114 dan 115 dari surah Al-Ma'idah, yaitu yang menerangkan tentang Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hidangan makanan dari langit seperti yang diminta oleh pengikut setianya, yaitu Al-Hawariyun. Nabi Isa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan mengapa beliau bermohon kepada Allah. Nabi Isa menyatakan bahwasanya apabila hidangan itu diturunkan dari langit, maka hari penurunannya itu akan menjadi hari raya bagi pengikut-pengikutnya. Mereka akan bergembira disebabkan karena mereka melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala karena tanda kekuasaannya dapat mereka saksikan. Kemudian juga mereka mendapat rezeki, yaitu mereka dapat memakan makanan tersebut. Kemudian di ayat yang ke-115 disebutkan bahwasanya Allah akan menurunkan hidangan makanan tersebut kepada mereka, namun Allah memberikan ancaman, yaitu ancaman Allah adalah barang siapa yang kafir setelah makanan tersebut diturunkan, maka apabila kafir juga setelah makanan diturunkan, maka Allah akan mengazab dengan azab yang tidak pernah Allah mengazab sesiapa pun pada masa itu. Seperti itu dahsyatnya. Artinya Allah akan azab dengan azab yang sedahsyat-dahsyatnya, yang belum pernah Allah mengazab yang seperti itu pada masa itu. Ancaman Allah sangat keras disebabkan karena apabila tanda kekuasaan Allah sudah mereka lihat, kemudian mereka tetap juga kafir, tidak beriman kepada Allah yang mereka telah saksikan tanda kekuasaannya, maka mereka adalah orang-orang yang sangat ingkar. Orang yang sangat ingkar akan menerima azab yang sangat berat. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Berarti apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Kaitannya adalah ayat ini adalah sebagai melanjutkan lagi kisah
yang telah disebutkan dalam ayat sebelum ini, yaitu tentang kisah penurunan hidangan makanan dari langit. Sebelum ini sudah kita terangkan bahwasanya ada kelompok setia Nabi Isa yang mereka itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka adalah orang-orang yang ikhlas mengikut Nabi Isa alaihi salam. Mereka menolong Nabi Isa di dalam memperjuangkan agama Allah. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Isa supaya Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk diturunkan hidangan makanan dari langit. Semata-mata bukan karena ingin memakan makanan tersebut saja, tidak, tetapi ada lagi tujuan yang lebih tinggi dari itu, yaitu mereka ingin berpindah, yaitu dari keimanan yang sudah mereka capai kepada keimanan yang lebih tinggi dari itu, atau dari keyakinan yang berdasarkan ilmu yakin kepada keyakinan yang berdasarkan persaksian mata mereka terhadap tanda kekuasaan Allah, ainul yakin. Bahkan mereka ingin lebih tinggi lagi dari itu, yaitu kepada haqqul yakin, sehingga mereka betul-betul kokoh di dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka meminta hidangan itu supaya diturunkan dari langit bukan karena mereka ragu kepada tanda kekuasaan Allah, bukan karena mereka ragu kepada kerasulan Nabi Isa, bukan, tetapi karena mereka ingin meninggikan tingkatan kedudukan mereka sebagai orang-orang beriman. Ini sudah kita sebutkan dalam pengajian yang lalu. Sekarang Allah sempurnakan kisah tentang penurunan hidangan dari langit ini, yaitu Nabi Isa berdoa kepada Allah seperti yang diminta oleh Al-Hawariyun. Kemudian Allah menurunkan hidangan dari langit, tetapi menyampaikan ancaman juga, bahwasanya kalau hidangan sudah diturunkan maka jangan sampai kafir. Apabila kafir juga setelah hidangan diturunkan, maka azab yang akan mereka terima adalah azab yang paling dahsyat. Inilah dia dua ayat sebagai lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya tentang kisah penurunan hidangan makanan dari langit. Hidangan makanan disebut Al-Maidah. Nah, jadi surah Al-Maidah ini dinamakan sebagai surah Al-Maidah, surah hidangan makanan, disebabkan karena ada kisah hidangan makanan, yaitu kisah hidangan makanan yang diminta oleh pengikut setia Nabi Isa untuk meninggikan atau menambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsirnya. Namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu dan akan kita terjemahkan secara harfiah supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat yang kita pelajari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal 'alamin. Allah berfirman, Qala Isa bin Maryam, telah berkata Isa putra Maryam, Allahumma, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, anzil alaina, turunkanlah kepada kami, ma'idatan minas sama, hidangan makanan dari langit. Nah, jadi Nabi Isa berdoa kepada Allah setelah diminta oleh
oleh pengikut setianya. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Takunu lana, menjadi bagi kami penurunan hidangan makanan tersebut, yaitu hari penurunannya itu idan, sebagai hari perayaan. Li awwalina, bagi orang-orang yang bersama kami pada hari ini. Wa akhirina, dan bagi orang-orang yang datang kemudian setelah kami nanti. Wa ayatan mink, dan sebagai tanda kekuasaan darimu ya Allah. Warzuqna, dan berikanlah rezeki kepada kami. Wa anta khairur razikin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Ini doa Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana jawaban dari Allah? Qala Allah, telah berfirman Allah, inni munazziluha alaikum, sesungguhnya aku akan menurunkannya. Nya di sini adalah hidangan makanan dari langit. Alaikum, ke atasmu. Faman yakfur, maka barang siapa yang kafir atau engkar, ba'du minkum, setelah ini dari kalanganmu, fa inni, maka sesungguhnya aku u'adzibuhu, akan mengazabnya, azaban, dengan suatu azab, la u'adzibuhu, yang mana aku tidak pernah mengazab, ahadan, seseorang, minal alamin, dari sekalian manusia yang hidup pada masa ini, dengan azab yang sedemikian itu. Artinya, kalau kafir setelah hidangan diturunkan, maka azab yang akan ditimpakan ke atas orang yang kafir tersebut adalah azab yang paling dahsyat, yang tidak pernah ada orang menerimanya kecuali orang yang ingkar ini. Ini terjemahan secara harfiah. Sekarang kita lihat terjemahan langsung dari pangkal ayat. Telah berkata Isa putra Maryam. Karena perkataan Nabi Isa ini adalah doa, maka boleh juga kita terjemahkan, telah berdoa Isa putra Maryam, ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah ke atas kami hidangan dari langit, untuk menjadi bagi kami hari penurunannya itu sebagai hari raya yang membuat kami menjadi gembira dan bersuka cita, bagi orang-orang yang hidup bersama kami pada hari ini dan bagi orang-orang yang datang kemudian nanti, dan sebagai tanda kekuasaan darimu, dan berikanlah rezeki kepada kami, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Nah, ini doa Nabi Isa. Kemudian Allah menjawab, Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkannya kepadamu. Maka barang siapa yang kafir dari kalanganmu setelah itu, maka sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan azab yang tak pernah aku mengazab seseorang dari sekalian manusia, dengan azab yang seperti itu. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang doa Nabi Isa alaihissalam, meminta kepada Allah supaya diturunkan hidangan dari langit seperti yang diminta oleh pengikut setianya. Kemudian Allah akan menurunkan hidangan tersebut, dan Allah menyertainya dengan ancaman, yaitu apabila tidak beriman setelah hidangan diturunkan nanti, maka azab Allah yang amat berat menanti. Inilah dia ringkasan dari dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu masih lagi tentang kisah penurunan hidangan makanan dari langit. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Qala Isa bin Maryam, telah berdoa Isa putra Maryam. Berarti Nabi Isa berdoa kepada Allah sebagai menjawab permintaan dari pengikut setianya. Karena pengikut setianya dalam ayat sebelum ini meminta kepada Nabi Isa supaya berdoa kepada Allah. Nabi Isa pun berdoa. Mengapa Nabi Isa berkenan untuk berdoa seperti yang diminta oleh
pengikut setianya? Sebab sudah diterangkan sebelum ini, ada alasan-alasan yang dikemukakan oleh pengikut setianya itu, yaitu sebelum ini sudah kita terangkan, yaitu mereka ingin memakan makanan yang turun dari langit tersebut, karena makanan itu adalah makanan yang berkah karena turun dari langit. Mereka ingin menenangkan hati mereka karena bertambah keimanan dan keyakinan mereka dengan turunnya hidangan dari langit. Kemudian mereka bertambah keyakinan kepada Nabi Isa sebagai Rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian yang keempat adalah karena mereka ingin menjadi saksi terhadap orang lain bahwasanya memang Nabi Isa itu adalah Rasul dari sisi Allah kepada Bani Israel. Atas alasan itu maka Nabi Isa pun berdoa. Jadi Nabi Isa berdoa adalah atas permintaan pengikut setianya, Al-Hawariyun. Di sini disebutkan sekali lagi Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Kalau disebut Isa putra Maryam bermakna Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Karena di sini disebut Isa itu putra Maryam, Maryam itu manusia. Kalau Nabi Isa itu putra Maryam, anak manusia, bermakna anak manusia bukan Tuhan. Maka penyebutan Isa bin Maryam diulang berkali-kali untuk menegaskan bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Tetapi Nabi Isa itu adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul, menerima wahyu dan menyampaikannya kepada kaumnya. Apa doa Nabi Isa? Allahumma, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkanlah ke atas kami suatu hidangan makanan dari langit. Ini doa Nabi Isa. Ini masih permulaan doa. Sebelum kita membahaskan isi kandungan doa, kita bahaskan terlebih dahulu permulaan doa Nabi Isa. Nabi Isa menyeru Allah, yaitu dengan menyebut Allahumma, ya Allah. Sebenarnya Allahumma itu maknanya ya Allah, wahai Allah. Nabi Isa menyeru Allah. Kemudian Allahumma menjadi Allahumma sebenarnya ya Allah. Nah, ya itu dihilangkan, ya Allah, ya dihilangkan, diganti dengan mim yang bertasydid. Jadi tadi ya Allah, ya-nya dihilangkan jadi Allahumma. Jadi ma itu sebenarnya adalah ya. Sebenarnya letaknya di pangkal ya Allah. Tapi ya itu diganti dengan ma, dengan tasydid. Ma itu diletakkan setelah Allah. Jadi Allahumma ini hanya dipakaikan kepada lafaz Allah saja. Allahumma tak boleh dipakaikan kepada manusia. Umpamanya siapa nama manusia itu? Umpamanya Ali, umpamanya ya Ali, boleh, tapi tidak boleh Aliyumma, tak boleh. Apa sebab? Sebab ma ini sebagai pengganti ya hanya boleh dipakaikan kepada lafaz Allah saja. Ini keistimewaan Allahumma. Biasanya kita banyak berdoa dengan Allahumma di permulaannya. Maknanya adalah ya Allah, Allahumma, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma pangkalnya maknanya adalah ya Allah, kita menyeru Allah. Kita ini siapa? Kita ini hamba Allah. Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Menyeru Allah. Hamba Allah itu kedudukannya rendah. Allah yang diseru itu kedudukannya tinggi. Maka ketika kita menyebut Allahumma bermakna menyeru Allah dengan kerendahan hati. Allahumma berarti menyeru Allah dengan mengagungkan dan meninggikan Allah. Maka ulama tafsir ketika menerangkan tentang Allahumma, maknanya Nabi Isa itu berdoa dengan kerendahan hati. Karena kalau kita meminta kepada Allah mesti dengan kerendahan hati. Rendahkan diri serendah-rendahnya dan tinggikan Allah setinggi-tingginya. Ketika kita berdoa, hinakan diri kita sehina-hinanya.
dan muliakan Allah semulia-mulianya. Kalau kita minta rezeki umpamanya, maka rendahkan diri kita. Ya Allah, ini hamba-Mu yang miskin, memohon kepadamu ya Allah yang maha kaya. Meskipun kita kaya, jangan sebut diri kita kaya. Ya Allah, ini hamba-Mu yang kaya di kampung ini. Jangan. Itu namanya kita tidak merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya Allah, ini hamba-Mu yang tak mengetahui apa-apa, memohon kepadamu yang maha mengetahui segala sesuatu. Itu namanya merendahkan diri. Allahumma ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami. Sebenarnya Rabbana ini ya Rabbana, tapi ya-nya boleh dihilangkan sebab sudah ada yang mewakilinya, yaitu kata Rabba baris di atas ba. Kalau ada Rabba, bermakna ada ya sebelumnya, karena dia terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhafnya mansub karena dia dari munada, yaitu yang diseru, ya Rabbana. Sebenarnya ada ya Rabbana, tapi Rabbana saja sebab ia-nya itu dihilangkan dan sudah ada yang mewakilinya, yaitu baris di atas. Maknanya wahai Tuhan kami. Tadi ya Allah, ya Allah itu menyeru Allah. Kemudian Rabbana, wahai Tuhan kami, itu juga menyeru Allah. Berarti Nabi Isa ini menyeru Allah 2 kali. Jadi sebelum meminta, menyeru Allah 2 kali. Ya Allah, ya Tuhan kami, 2 kali. Biasanya kita sekali saja. Rabbana atina fid dunya hasanah, sekali saja. Rabbana atina. Tetapi dalam ayat ini Allahumma Rabbana, 2 kali. Mengapa 2 kali? Pengulangan sampai 2 kali seperti ini adalah untuk menerangkan kesungguhan Nabi Isa di dalam berdoa kepada Allah. Apalagi yang diminta ini perkara yang luar biasa, yang susah untuk difahami oleh akal fikiran manusia. Hidangan turun dari langit. Ini luar biasa ini. Tapi inilah yang diminta oleh Nabi Isa. Nabi Isa memintanya dengan segala kerendahan hati dan memohonnya dengan sungguh-sungguh, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba yang telah berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh. Allahumma Rabbana anzil alaina, turunkanlah ke atas kami, turunkanlah ya Allah. Kalau disebut turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah ini menerangkan tentang hidangan yang turun itu adalah dari sisi Allah yang maha mulia. Jadi hidangan ini menjadi hidangan yang mulia, menjadi hidangan yang istimewa. Ma'idatan maknanya hidangan makanan. Sudah kita terangkan sebelum ini, kata ma'idah ini boleh dipakaikan kepada makanan itu sendiri, boleh juga dipakaikan kepada tempat, tetapi di tempat tersebut ada makanan. Ya Allah, turunkanlah ke atas kami hidangan, suatu hidangan. Nabi Isa tak menyebutnya hidangan apa-apa, tak disebutkan jenis-jenis hidangan tersebut, tapi minta hidangan ya Allah, yaitu memulangkan, menyerahkan kepada Allah apa sajalah, yang penting adalah hidangan dari langit. Minas sama, dari langit, maknanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hidangan dari bumi, ada. Yang biasa kita makan itu dari bumi, yaitu kita tanam tanaman, kita ternak binatang ternak, kemudian kita panen tanam-tanaman, kita sembelih binatang ternak, kemudian kita masak. Ini hidangan juga, tetapi ini hidangan yang biasa kita makan, yaitu dari bumi. Yang diminta adalah hidangan dari langit. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Takunu lana, hidangan tersebut menjadi bagi kami idan, perayaan. Sebenarnya bukan hidangan tersebut yang menjadi perayaan. Yang menjadi perayaan itu adalah hari penurunan hidangan tersebut. Hari apa penurunannya? Hari itu menjadi hari perayaan.
Aidan ini hari perayaan, Al-Id. Biasanya kita gunakan kata Id, Idul Fitri, perayaan Fitri. Idul Adha, perayaan Adha. Fitri setelah kita berpuasa di bulan Ramadan. Adha apabila kita menyembelih hewan korban. Nah, ini adalah 2 hari raya umat Islam. Nah, Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Allah apabila turun hidangan makanan dari langit, hari turunnya itu mengharapkan sebagai, Nabi Isa mengharapkannya sebagai hari perayaan yang membuat mereka menjadi gembira. Kegembiraan mereka itu adalah karena kekuasaan Allah mereka saksikan. Bukan hanya sekedar memakan makanan tersebut, tidak. Kalau hanya sekedar memakan makanan, itu kaitannya dengan jasad, kaitannya dengan nafsu. Sementara mereka ini meminta hidangan diturunkan dari langit adalah untuk menambah keimanan mereka, meninggikan kerohanian mereka. Jadi Nabi Isa memberikan alasan ketika berdoa, yaitu kami meminta ya Allah, Engkau menurunkan hidangan makanan ke atas kami adalah untuk menjadi hari penurunannya itu hari perayaan bagi kami, untuk menambah keimanan kami. Kami akan lebih bersyukur lagi kepadamu ya Allah, karena Engkau menurunkan pemberian yang istimewa dari sisimu. Li awalina wa akhirina. Li awalina maknanya bagi awal kami. Wa akhirina bagi akhir kami. Apa makna awal akhir ini? Tadi kita terjemahkan bagi awal kami yang hidup pada masa kami ini. Wa akhirina yaitu yang datang setelah kami. Karena nanti akan datang setelah kami. Nah, yang datang setelah kami itu akan mengingat-ingat bahwasanya dahulu pernah turun hidangan dari langit sebagai tanda kerasulan Nabi Isa alaihissalam, maka terus hendaknya mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Jadi makna li awalina yang hidup pada masa itu, wa akhirina yang datang kemudian. Ibnu Ashur dalam tafsir beliau menerangkan dengan lebih terperinci lagi. Maknanya li awalina ini yang awal, yaitu yang ada pada masa Nabi Isa. Kemudian yang akhirnya itu adalah orang yang terakhir sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Isa itu berakhir dengan kerasulan Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, habis sudah pengikut Nabi Isa. Tak ada lagi pengikut Nabi Isa. Jadi sekarang ini ada yang disebut sebagai pengikut Nabi Isa? Tidak. Sekarang ini adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Nabi Muhammad diutus, dibangkitkan, maka yang ada adalah pengikut Nabi Muhammad. Kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka bukan pengikut Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Isa dahulu, apabila ia hidup pada masa Rasulullah, ia akan beriman kepada Rasulullah dan menjadi pengikut Rasulullah. Jadi pengikut Nabi Isa itu berakhir dengan dibangkitkannya Rasulullah. Jadi kalau ada juga yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa sekarang, itu mengaku-ngaku namanya, bukan pengikut yang sebenar dari Nabi Isa. Andaikan Nabi Isa itu hidup pada masa sekarang, Nabi Isa itu yang akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di akhir zaman, ketika Nabi Isa itu diturunkan kembali ke dunia, karena Nabi Isa diangkat ke langit, diturunkan kembali ke dunia, Nabi Isa bukan yang memimpin umat ini. Yang akan memimpin umat ini adalah Imam Mahdi. Nabi Isa itu berada di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, sebagai mengagungkan kerasulan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Nah, siapa yang mengikuti Rasul yang terakhir? Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa sebagai menyempurnakan kehidupan beliau di muka bumi, kemudian menjadi pengikut Imam Mahdi. Itu menurut Imam Ibnu Ashur dalam tafsir beliau. Jadi siapa yang dimasukkan dengan orang-orang yang awal, maknanya yang bersama dengan Nabi Isa dahulu? Siapa yang dimasukkan dengan orang-orang yang akhir, wa akhirina, yaitu orang yang terakhir hidup sebelum
sebelum kebangkitan atau kerasulan Nabi Muhammad. Kalau begitu pada hari ini ada pengikut Nabi Isa? Tidak ada pengikut Nabi Isa. Yang ada adalah pengikut Nabi Muhammad atau penentang Nabi Muhammad. Dua saja. Tapi orang yang berfahaman pluralisme, karena ada ajaran sesat sekarang namanya pluralisme, semua agama sama. Maka mengatakan ini pengikut Nabi Musa, sebenarnya bukan pengikut Nabi Musa. Ini pengikut Nabi Isa, sebenarnya bukan pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Muhammad, sebenarnya yang mengikut Nabi Muhammad adalah siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad semenjak Nabi Muhammad dibangkitkan. Apabila memang mereka itu adalah mengikuti Nabi Isa, Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, Nabi Musa itu adalah ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa dahulu. Maka sepatutnya mereka tidak lagi menyebut diri mereka sebagai pengikut Nabi Isa atau pengikut Nabi Musa. Semestinya mereka menyebut diri mereka sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Mestinya mereka lebih berbangga sebagai pengikut Nabi Muhammad. Tetapi karena kebodohan, mungkin tak tahu, atau karena kelalaian, mungkin karena kepentingan duniawi, atau karena kedengkian dan kesombongan, mereka tak mau menjadi pengikut Nabi Muhammad. Ini masalah yang ada di tengah bangsa manusia pada hari ini. Wa ayatam mink, dan sebagai tanda kekuasaan darimu. Jadi Nabi Isa memberikan alasan. Apa alasannya ketika meminta hidangan diturunkan dari langit? Alasan pertama adalah untuk menjadikan hari penurunannya itu hari raya. Dan yang kedua adalah sebagai tanda kekuasaan Allah menambah keimanan dan keyakinan. Yang ketiga, warzuqna wa anta khairur razikin, dan berikanlah kami rezeki, sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi ada tiga urutannya ya. Yang pertama hari raya, yang kedua tanda kekuasaan, yang ketiga pemberi rezeki. Kalau kita bandingkan alasan dari pengikut setia Nabi Isa, nampaknya berbeda urutannya dengan Nabi Isa. Alasannya ini urutannya berbeda. Kalau pengikut setia Nabi Isa memulainya dengan apa? Supaya kami dapat memakan dengannya. Makan dulu, makan. Nah, kalau makan ini kaitannya dengan apa ini? Kaitannya dengan jasad. Makan, memasukkan makanan ke dalam perut. Makan dahulu. Tapi Nabi Isa makan dulu. Tidak, warzuqna, berikanlah rezeki kepada kami. Itu letaknya di akhir yang ketiga. Jadi Nabi Isa mengutamakan yang sifatnya rohani terlebih dahulu, yang sifatnya agama terlebih dahulu, yang sifatnya keimanan dan keyakinan terlebih dahulu, yaitu menjadikan hari penurunan itu hari perayaan. Tapi pengikut setia Nabi Isa makan dahulu, meskipun bukan makan biasa, tapi makan yang di dalamnya adalah ada nilai keberkahannya. Tapi beginilah Nabi Isa dengan pengikut setia Nabi Isa. Mengapa berbeda seperti ini? Ya berbeda sebab kerohanian mereka berbeda. Ini seorang rasul, ini manusia biasa. Keimanan manusia itu tak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang tinggi seperti para nabi dan rasul, ada pula orang awam biasa. Bagaimana keimanan kita? Kita perhatikan keagamaan terlebih dahulu, kerohanian terlebih dahulu, atau kebendaan terlebih dahulu? Apa alasan kita pergi haji? Alasan keagamaan terlebih dahulu atau alasan keduniaan? Alasan keduniaan adalah orang semua dah haji, masa saya tak haji pula? Saya haji pula lah untuk mendapatkan gelar haji. Itu keduniaan. Ada yang berasa seperti itu? Ada. Tapi ada orang yang berhaji adalah karena kerohaniannya. Saya mau mendekatkan diri kepada Allah di rumahnya, rumahnya yang diberkahi. Nah, ini kaitannya dengan kerohanian. Beda mereka ini, beda sekali, jauh sekali. Yang kedua, Nabi Isa mengatakan
Jadikan dia sebagai tanda kekuasaan ya Allah. Kemudian Al-Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa, mengatakan wa tatma'inna qulubuna, wa tatma'inna qulubuna, dan menjadi tenang hati kami. Hati kami menjadi tenang. Kalau Nabi Isa, tanda kekuasaanmu ya Allah. Jadi Nabi Isa melihat dari sisi Allahnya yang memberikan tanda kekuasaan. Kalau mereka itu dari sisi hati mereka yang akan tenang. Oh, ada beda? Ada. Ini lihat hati dulu, baru lihat Allah. Ini lihat Allah dulu, baru lihat hati. Beda jauh. Maka kita kalau mau mengetahui keimanan seseorang, lihat saja susunan kata yang dia ucapkan, kita tahu. Dari susunan kata saja kita tahu ini orang ini beriman biasa atau imannya ini istimewa ini. Ada yang mau berumah tangga? Ada. Apa tujuan berumah tangga? Nah, nanti dari jawabannya kita nampak ini. Ini dunia dulu baru agama, atau agama dulu baru dunia? Dari susunan kata-katanya akan dapat kita lihat. Saya mau menjaga kehormatan diri saya. Nah, kata yang satu pula, saya mau menyempurnakan agama saya. Mana yang lebih tinggi nilainya ya? Menjaga kehormatan atau sama-sama baiknya ini? Ini sama-sama sebagai orang beriman, maka alasannya betul. Yang ini menjaga kehormatan. Yang satu lagi mengatakan, saya mau menyempurnakan agama saya. Ini adalah tuntutan agama. Maka saya hendaknya bersegera untuk berumah tangga. Mana yang lebih tinggi ini? Maka kalau kita mau cari menantu, tanya banyak-banyak. Maka dari jawaban calon menantu itu nampak nanti, ini menantu ini imannya tinggi atau tidak ini. Ini yang selalu mengaji atau tidak ini. Nah, kalau tanya-tanya, umpamanya, ala ceritanya tentang dunia. Mengapa berumah tangga? Karena anak ibu ini baik, umpamanya. Oh, ini orangnya cantik. Ah, sudah ini dunianya dah nampak lah ini. Atau pendidikannya tinggi, umpamanya. Ah, dunianya nampak. Ah, keluarga ibu ini keluarga orang kaya-kaya. Ah, ini udah jelas dunianya ini. Dan seterusnya. Dari ucapan akan nampak keadaan dan kedudukan seseorang. Begitu juga antara pengikut setia Nabi Isa dengan Nabi Isa alaihissalam. Jauh sekali bedanya. Di mana letak perbedaan? Apa yang menyebabkan berbeda? Kerohanian. Kerohanian kita tidak sama. Dan satu lagi adalah cahaya. Cahaya yang Allah berikan kepada seorang Nabi tidak sama dengan cahaya yang Allah berikan kepada manusia biasa. Masing-masing kita ini dapat cahaya ini. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah sama orang yang mati hatinya kemudian kami hidupkan dengan keimanan, dengan diberi petunjuk, maka hati seorang itu hidup. Lalu kami berikan kepadanya cahaya, yang dengan cahaya itu dia berjalan di muka bumi. Sama tak orang yang dapat cahaya ini dengan orang yang berada dalam kegelapan? Tak sama. Beriman, Allah beri cahaya. Semakin kuat beriman, semakin banyak cahaya diberi oleh Allah. Bagaimana cahaya kita? Banyak? Berapa watt cahaya sudah dimiliki? Sudah bisa menampakkan yang lebih tinggi nilainya, yang lebih berharga, yang lebih sifatnya abadi. Nah, ramai karena cahayanya redup. Cahayanya redup, tak nampak mana yang lebih utama. Kalau cahayanya tinggi, dia nampak sekali. Yang tersembunyi pun ia boleh lihat. Ini pembahasan berkaitan dengan kerohanian atau keimanan. Tapi diisyaratkan dalam ayat ini, diisyaratkan antara Nabi Isa dengan pengikut setianya. Warzuqna wa anta khairur razikin, dan berikanlah rezeki kepada kami.
Nabi Isa mengatakan, dan berikanlah rezeki kepada kami. Kalau pengikut setia Nabi Isa mengatakan, supaya kami dapat memakan. Digunakan kata makan. Sementara Nabi Isa tidak menggunakan kata makan. Dan berikanlah rezeki kepada kami. Ada beda antara makan dengan rezeki. Yang dimakan itu rezeki juga, tapi kata rezeki ini adalah sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai, yang tidak hanya berupa makanan. Ilmu yang bermanfaat, rezeki. Istri yang soleha, rezeki. Kemudian apalagi yang lain, sahabat yang menolong kita, membantu kita, memperhatikan kita, sehingga menasehati kita, memperingatkan kita, ini adalah rezeki. Jadi rezeki itu lebih luas dari sisi nilainya, kemanfaatannya, kebaikannya. Kalau makan kaitannya adalah berupa makanan yang dimasukkan ke dalam mulut dan ke dalam perut. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak membatasi kepada makanan, tetapi meluaskannya dengan menggunakan kata rezeki. Warzuqna wa anta khairur razikin. Dan engkau ya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan engkau ya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nabi Isa tidak menyebutkan apa bentuk rezekinya. Apa sebab Nabi Isa berpindah dari rezeki yang akan diberi kepada pemberi rezeki. Allahu Akbar. Jadi Nabi Isa tidak disibukkan dengan rezeki yang akan diberi oleh Allah, tapi yang menyibukkan Nabi Isa adalah Allah sebagai pemberi rezeki, yaitu dengan menyatakan engkau ya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Orang yang tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak disibukkan oleh nikmat-nikmat Allah, tetapi ia disibukkan oleh Allah yang memberi nikmat tersebut. Ada beda? Ada. Orang yang disibukkan oleh nikmat Allah, maka dia akan banyak menyebut nikmat tersebut. Kalau orang yang disibukkan oleh Allah pemberi nikmat, maka dia akan banyak menyebut Allah yang memberi nikmat tersebut. Siapa yang baru beli mobil baru, sudah lama mengidamkan mobil, dapat mobil baru, mewah pula, tengok mobilnya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sebut Allah sekali, alhamdulillah. Setelah itu sebut mobilnya, lampunya bagus, catnya bagus, ruangan dalamnya bagus sekali. Nah, yang disebutnya nikmat-nikmat tersebut lebih banyak. Dia sibuk dengan nikmat-nikmat Allah. Namun bagi orang yang tinggi kedudukannya, yang menyibukkannya adalah menyebut nama Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, engkau pemberi rezeki ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Tak disebutnya rezeki yang ia terima itu. Apa sebab? Sebab rezeki itu hanyalah sebagai sarana saja, sebagai alat saja, sebagai sebab saja untuk tenggelam bersama dengan Allah. Kita masuk kelompok mana ini? Kelompok banyak menyebut uang atau kelompok banyak menyebut Allah yang memberi uang? Nah, ini Nabi Isa alaihissalam. Tingginya kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa ketika berdoa dengan adab dan sopan santun. Kemudian Nabi Isa memilih kata-kata dan menyusunnya sedemikian rupa, dan penyusunan doa itu adalah datang dari kerohanian beliau, keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa orang yang imannya biasa tak sama dengan doa orang imannya tinggi. Doa orang yang imannya biasa banyak menyebut apa yang dia minta itu, dan menyebutnya secara terperinci sekali. Ya Allah, apa yang dia minta umpamanya? Rumah umpamanya, ya Allah rumah hamba ya Allah. Atapnya ya Allah baguskanlah atapnya. Dindingnya, lantainya ya Allah. Sebut satu-satu.
Perabotnya ya Allah dari kulit yang asli ya Allah, yang mengkilat. Sebut satu-satu. Tetapi bagi orang yang tinggi kerohaniannya, dia tidak akan disibukkan dengan apa yang dia minta, karena dia bersama dengan Allah yang memberi apa yang dia minta. Maka dia pulangkan saja kepada Allah. Apa yang diberi Allah itu adalah yang terbaik. Yang penting sekarang menyebut Allah. Ya Allah, berikanlah kepada hamba ya Allah apa yang terbaik bagi hamba. Nah, sudah. Apa yang terbaik? Nah, rumah. Seperti apa rumah yang terbaik? Pulangkan saja kepada Allah. Tak perlu menyebutnya. Dengan demikian ia tenggelam bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jumpai juga apabila kepada Bani Israel Allah menyebut fadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah ke atasmu. Tapi kalau untuk orang-orang beriman Allah menyebut fadhkurullah dzikran katsira, ingatlah kepada Allah, tak ada kata nikmat. Mengapa kepada orang-orang beriman ingatlah kepada Allah, kemudian kepada Bani Israel ingatlah nikmat Allah? Sebab mereka ini orang yang berfahaman kebendaan. Dengan nikmat Allah baru ingat Allah. Dengan nikmat Allah, sebut nikmat Allah baru ingat Allah. Tapi kalau orang-orang beriman tanpa nikmat Allah pun mereka tetap mengingat Allah. Kita masuk kelompok mana? Kelompok pertama, mengingat Allah atau mengingat nikmat Allah baru ingat Allah? Sehingga ketika Allah tak berikan nikmatnya kemudian tidak mengingat Allah. Kedudukan orang-orang yang beriman, ia akan bersama dengan Allah disebabkan karena keimanannya kepada Allah, bukan karena nikmat Allah yang ia terima. Karena ketika nikmat Allah dia terima, dia ingat Allah. Ketika nikmat Allah tidak dia terima, dia tak ingat Allah lagi. Tapi kalau orang yang mengingat Allah, dia menerima nikmat Allah, mengingat Allah. Tak menerima nikmat Allah pun mengingat Allah juga. Ini Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati. Doa Nabi Isa itu dijawab oleh Allah. Qala Allah berkata, Allah berfirman, ini sesungguhnya aku munazziluha, akan menurunkannya alaikum, ke atasmu. Ini di sini ada penekanan. Sesungguhnya aku, bermakna sungguh-sungguh Allah menurunkan. Munazziluha, munazzil ini isim fa'il. Kalau disebut isim fa'il bermakna ada kesungguhan fa'il, yaitu pelaku perbuatan di dalam menurunkan hidangan makanan tersebut. Sesungguhnya aku akan menurunkannya alaikum, atasmu. Kemudian kita sebut dahulu ancaman Allah yang ada di lanjutan ayat. Setelah itu kita akan bahas kemudian, yaitu apakah hidangan makanan yang mereka minta ini jadi turun atau tidak? Ini kan cerita tentang meminta hidangan makanan dari langit. Nabi Isa pun sudah berdoa. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkannya ke atas kamu. Tapi ada ancaman, yaitu maka barang siapa yang kafir di antara kamu setelah hidangan makanan itu diturunkan, maka sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan azab yang tak pernah aku mengazab seorang pun yang seperti itu pada masa ini. Ini kan ancaman. Orang beriman takut dengan ancaman Allah. Kalau karena hidangan makanan ini pula kemudian menjadi kafir, kemudian nanti akan diazab, kalau begitu lebih baik tak turunlah hidangan ini. Faham tak apa yang kita sampaikan ini? Maka pertanyaannya adalah, apakah hidangan makanan itu setelah adanya ancaman Allah, setelah Nabi Isa itu berdoa dengan kesungguhan, apakah hidangan makanan itu turun atau tidak?
Di dalam pembahasan tafsir, ulama menjadi dua kelompok. Kelompok paling besar, jumhur ulama mengatakan hidangan makanan tersebut turun. Tetapi ada satu lagi, sebahagian kecil dari kalangan ulama tafsir mengatakan hidangan makanan itu tidak turun. Apa alasan yang mengatakan turun dan apa alasan yang mengatakan tidak turun? Yang mengatakan turun alasannya adalah karena Allah menyatakan sesungguhnya aku, ada kata sesungguhnya aku akan menurunkannya ke atas kamu. Apabila Allah menyebut akan menurunkan, bermakna janji. Apabila Allah janji, maka janji Allah pasti akan ditepati. Meskipun ada ancaman setelahnya, tetapi karena Allah telah berjanji, maka ia adalah pasti. Maka makanan tersebut diturunkan. Kemudian ancaman yang berikutnya itu adalah untuk mengingatkan jangan sampai kafir kepada Allah. Bagaimana alasannya? Bisa diterima? Ini para ulama yang beralasan ini. Kemudian para ulama juga, tetapi sebagian kecil para ulama. Disinilah kita belajar tafsir. Nah, tafsir ini adalah pendapat-pendapat para ulama, tapi mereka berpendapat bukan sembarangan berpendapat ikut selera hati mereka. Tidak. Mereka itu sudah sampai ke tahap punya bekal di dalam menafsirkan, maka mereka pun menafsirkan. Apa kata kelompok yang kedua? Tak turun. Apa sebab tak turun? Sebab ancaman Allah itu berat sekali. Orang-orang beriman yang memiliki keimanan seperti pengikut setia Nabi Isa alaihissalam tidak akan mempertaruhkan keimanan mereka itu dengan hanya hidangan makanan dari langit, karena akan berkemungkinan mereka nanti tidak akan bersyukur kepada Allah. Tidak seperti yang mereka sebutkan dalam alasan mereka, bahwasanya mereka akan bertambah keimanan, bertambah keyakinan. Maka mereka memilih untuk kalau begitu tak perlulah hidangan makanan turun dari langit, supaya tidak ada peluang atau kemungkinan untuk diazab dengan azab yang dahsyat. Kata kelompok yang kedua ini bisa juga diterima. Ini para ulama nih yang berpendapat ini. Kemudian kita tanya kepada para ulama juga yang hadir dalam pengajian ini. Para ulama kita, karena yang mampu untuk menilai pendapat para ulama mestilah para ulama yang punya ilmu cukup. Kalau kita orang awam kemudian menyanggah pendapat para ulama pula, apa namanya itu? Kita baru LC, kemudian sudah membantah pendapat para masyayikh yang mereka itu sudah menghasilkan ratusan buku karya. Kita baru 4 tahun belajar di universitas, tak pula menguasai semua pendapat tersebut. Kemudian kita mengatakan, apa nih syekh besar ini? Bukan, dia kalau membantah tak mau menyebut syekh besar, bahkan menyebut nama saja. Ini tak layak. Orang yang seperti ini namanya tidak beradab, tidak bersopan santun. Maka di kalangan ulama tafsir, ketika mereka memilih satu pendapat, mereka tidak menyalahkan pendapat yang lain. Seperti Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, dua-dua pendapat ini beliau sebut. Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau, dua-dua pendapat ini beliau sebut. Ada di antara ulama tafsir yang memilih satu pendapat dan meninggalkan pendapat yang lain, tetapi dengan tidak menyalahkannya juga. Apa sebab? Sebab mereka tidak berkemampuan untuk menyalahkan orang yang lebih berilmu dari mereka. Selalu beradab dan bersopan santun. Adab ini yang mau kita dapatkan sekarang ini. Karena pada hari ini banyak sekali orang yang terlalu berani untuk menyalahkan orang lain, sementara baru beberapa buku yang dikuasai sudah menyalahkan orang lain. Ini perlu
peringatkan supaya tidak mendatangkan fitnah. Karena ada satu kelompok yang ustadz-ustadznya saja yang betul, ustadz lain itu tak betul. Kemudian syekh-syekh mereka saja yang betul, syekh-syekh yang lain itu tak betul. Kalau ada dari kalangan para ulama, ulama mereka saja yang betul, ulama dari lain tak betul. Maka kalau ulama mereka tambah di belakangnya hafizahumullah, hafizahullah. Tapi kalau ulama lain tak sebut nama saja. Ini adalah kelompok yang bisa membawa kepada perpecahan di tengah umat. Bahkan dia mentahdir, jangan ikut pengajian itu bukan kelompok kita itu. Kelompok kita ini kelompok yang masuk surga, itu masuk kelompok neraka itu. Jangan sampai. Ini kelompok ini ada saja di sepanjang masa dan di mana-mana kelompok ini ada. Karena merasa diri lebih benar. Padahal umpamanya seperti perkara ini perkara khilafiyat. Boleh berbeda pendapat, silahkan. Apakah makanan itu turun atau makanan itu tidak turun, itu bukanlah yang penting sebenarnya. Yang penting sebenarnya adalah kita mengetahui kedudukan Al-Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa. Kita juga mengetahui kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Tak penting tentang hidangan itu apakah turun atau tidak. Kemudian yang lebih penting lagi adalah ancaman Allah di sini, yaitu apabila tanda kekuasaan Allah sudah terlihat, sudah disaksikan, masih juga ingkar, berarti adalah azab yang akan diterima lebih berat. Itu penting, itu yang mesti diperhatikan. Jadi jangan habiskan waktu dengan yang tidak penting atau yang kurang penting. Kemudian meninggalkan yang penting. Pada hari ini umpamanya sudah diterangkan kepadanya tentang ini hukumnya haram. Sudah puas? Sudah, sebab dalil-dalilnya sudah jelas. Kemudian sudah mengetahui perkara itu haram, masih juga buat, maka azab yang akan diterima lebih berat. Jadi dapat pelajaran dari ayat ini. Pernah berlaku pada masa Rasulullah dahulu? Pernah. Ini diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, bahwasanya ada di antara sebahagian sahabat meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Bukit Safa itu dirubah menjadi emas." Bukit Safa itu dari apa? Dari batu. Tapi sahabat minta, "Ya Allah, ya Rasulullah, kalau boleh berdoalah kepada Allah supaya Allah memperkenankan untuk merubah Bukit Safa itu menjadi emas, dan kami akan beriman." Nah, kemudian Rasulullah, "Betul nih beriman ini. Kalau nanti saya berdoa, kemudian Allah perkenankan Bukit Safa ini menjadi emas, betul beriman?" "Betul ya Rasulullah." "Naam, betul ya Rasulullah." Rasulullah pun berdoa. Ketika Rasulullah berdoa, malaikat Jibril datang. Ini riwayat Imam Ahmad, disebutkan dalam tafsir. Malaikat Jibril datang, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyampaikan salam kepadamu." Ini pesan dari malaikat Jibril. Rasulullah mendapat salam dari Allah. Maka kalau Allah saja bersalam kepada Rasulullah, sepatutnya kita juga bersalam kepada Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, "Wahai Muhammad, ada pilihan. Apabila engkau berdoa supaya Bukit Safa itu dirubah menjadi emas, Allah perkenankan. Tetapi apabila ada yang tidak beriman nanti setelah itu, Allah akan mengazab dengan azab yang tak pernah Allah mengazab yang seperti itu pada masa ini." Atau yang kedua, pilihan yang kedua adalah diberikan pintu taubat dan rahmat untukmu, untuk umatmu. Pilih yang mana? Kemudian Rasulullah memilih, "Kalau begitu saya pilih pintu taubat dan rahmat saja." Akhirnya Rasulullah tidak jadi berdoa minta kepada Allah supaya Bukit Safa itu dirubah menjadi emas. Artinya apa? Artinya tidak melihat kepada keduniaan,
tapi melihat kepada keagamaan, yaitu yang berkaitan dengan agama, yaitu pintu taubat. Pintu taubat kalau dibukakan dan Allah menerima taubat, pintu rahmat dibukakan, kemudian menerima rahmat, mana yang lebih besar harganya, yang lebih mahal harganya, lebih tinggi nilainya, yaitu rahmat Allah dengan taubat diterima atau bukit Safa yang berupa emas itu? Maka Rasulullah, kalau ada pilihan seperti ini, malaikat Jibril turun. Ada pilihan seperti ini, maka Rasulullah pilih pintu taubat dibuka. Sehingga siapa yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubatnya diterima, kemudian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbincangan ini di dalam kitab tafsir disebutkan sedemikian rupa. Jadi tidaklah penting bagi kita apakah hidangan makanan tersebut turun atau tidak. Namun sebahagian besar pendapat para ulama tafsir menyebutkan hidangan makanan tersebut turun. Apa saja makanan yang turun itu tak penting untuk dibahaskan. Ada yang mencari-cari, ada yang mencari-carinya. Kemudian mengatakan 7 ekor ikan dengan 7 potong roti yang dimakan oleh ramai orang mulai dari awal sampai akhir, tapi tak habis. Semua dapat makanan, kenyang, tapi makanan tersebut masih tersisa. Ini ada pendapat seperti ini. Bahkan ada lagi riwayat yang berikutnya, tapi itu bukanlah yang penting. Ini kita sebut saja supaya tahu. Ada lagi bahwasanya dipesankan kepada mereka, baik makanan diturunkan, tapi makan saja, jangan simpan. Kemudian ada riwayat menyebutkan mereka makan, kemudian mereka simpan juga. Bermana mereka telah berkhianat. Akhirnya yang menyimpan itu Allah kutuk menjadi kera dan babi. Tetapi itu pun tak penting juga yang kita bahaskan. Yang kita penting adalah adanya janji Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menurunkan hidangan makanan dari langit, maka tujuannya adalah supaya apa alasan mereka untuk diturunkan, yaitu untuk bertambah keimanan, untuk makan, seperti yang mereka minta, seperti itu yang mereka laksanakan, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Tetapi tidak seperti itu, maka azab Allah yang besar menanti mereka. Jadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita adalah apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan apapun, silahkan, asalkan tujuan permohonan itu adalah untuk menambah keimanan dan keyakinan kepada Allah, sehingga nanti kita tidak disibukkan oleh apa yang kita minta, tetapi nanti kita disibukkan oleh Allah yang memberi apa yang kita minta. Apakah Allah akan beri atau tidak, itu tidaklah penting. Yang penting adalah kita memohon kepada Allah. Tanda kerendahan diri kita, hati kita di hadapan Allah yang maha tinggi lagi, maha liang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.